Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Dea dan Kak Edis di ibadah Minggu pelayanan anak. Nah, sebelum mulai ibadah, kita siapkan dulu Alkitab dan kidung cerianya. Jika sudah, kita saat teduh sejenak. Saat teduhnya kita mulai. Saat teduh selesai, adik-adik dimohon untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi Mars PA Gereja yang Melayani. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Lalu kita buka Kidung Ceria nomor 361 bait 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah boleh memberkati kami, sehingga kami boleh beribadah di hari Minggu ini. Tuhan, kiranya mau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, dan semoga ibadah kami boleh berkenan di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, amin.
Lalu kita buka kembali Kidung Cerianya nomor 11, Kupuji Kuasa Tuhanku, bait yang pertama, dan diulang 2 kali juga pakai gerakan. Kupuji kuasa Tuhanku, pencipta semesta, lautan, langit, gunung pun diatur olehnya, diatur olehnya. Kupuji kuasa Tuhanku, pencipta semesta, lautan, langit, gunung pun diatur olehnya, diatur olehnya. Kita siapkan Alkitab kita, lalu kita buka Mazmur 95 ayat 7. Kita baca secara bersama-sama ya. Mazmur 95 ayat 7. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Sekarang kita buka kembali Kidung Ceria kita nomor 223, Tuhan Kau Memanggil Aku, bait yang pertama. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Jalan hidup Kau nyatakan, aku taat padamu. Tak ku cari kehormatan, aku taat padamu. Rendah hati beriman, aku taat padamu. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik, apa kabarnya? Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Sekarang kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sekarang adik-adik persiapkan hati dan diri adik-adik serta Alkitab. Kita buka Alkitab kita, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 9. Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan 36. Jika Alkitab kita sudah terbuka, sekarang kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu karena begitu besar kasih Tuhan kepada kami, sehingga Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, saat ini kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus ke dalam hati dan diri kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman Tuhan. Berkati juga hamba-Mu ini yang akan membawakan cerita pada hari ini. Biarlah Tuhan memampukan dia agar dapat berkata-kata dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu saja.
Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan 36. Kita baca secara bersama-sama ya. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami didirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Adik-adik, tema pembacaan Alkitab kita pada hari ini yaitu Aku mau mendengar kehendak Tuhan. Hari ini kita baru saja membaca firman Tuhan yang menceritakan tentang Tuhan Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Pada waktu itu, Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya, yaitu Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk naik ke atas gunung dan berdoa. Tetapi ketika para murid Tuhan Yesus diajak untuk berdoa, mereka malah tertidur di tengah-tengah doa mereka. Kemudian ketika Tuhan Yesus sedang berdoa, tiba-tiba wajah dan jubah Tuhan Yesus berubah menjadi warna putih dan terang sekali. Loh, kok bisa ya? Nah, tahu nggak adik-adik? Itu karena kemuliaan Allah yang terlihat di dalam diri Tuhan Yesus. Lalu terlihat juga Tuhan Yesus sedang berbicara kepada 2 orang lainnya, yaitu Musa dan Elia. Kehadiran Musa dan Elia untuk menunjukkan bahwa karya keselamatan Allah yang akan terjadi dalam pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia. Setelah itu, tiba-tiba ada awan yang datang ke atas mereka dan terdengar suara dari awan itu berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Kira-kira itu suara siapa ya adik-adik? Ya, betul, itu suara Allah Bapa. Setelah awannya hilang, Musa dan Elia pun juga sudah hilang. Dan tinggallah
Tuhan Yesus bersama 3 muridnya. Adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang baik, kita harus mendengarkan apa yang dikehendaki Tuhan lewat firman-Nya. Seperti kata Allah Bapa di dalam firman yang tadi kita baca pada Lukas pasal 9 ayat 35, maka terdengarlah suara dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Adik-adik, kita pun juga diajak tidak hanya untuk mendengarkan, tetapi kita juga harus dapat mengerti dan melakukan apa yang diajarkan Tuhan dalam firman-Nya. Bagaimana kita bisa mendengarkan kehendak Tuhan ya? Yaitu melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari di dalam Alkitab. Adik-adik juga bisa melihat panduan firman Tuhan lewat Sabda Bina Anak Harian, lalu juga melalui cerita pemberitaan firman Tuhan di IMPA, melalui doa dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan, serta lewat pengajaran dan nasihat-nasihat baik yang diberikan kepada mama papa, oma opa di rumah, ataupun oleh guru di sekolah dan kakak layan di gereja. Adik-adik mau tidak menjadi anak-anak yang baik, yang mau dengar-dengaran akan kehendak Tuhan? Pastinya mau dong ya. Jangan seperti Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang ketika disuruh berdoa oleh Tuhan Yesus, mereka malah tertidur. Berarti mereka tidak mendengarkan perintah Tuhan dengan baik. Jadi kalau di rumah ketika papa mama atau oma opa memberikan nasihat yang baik, adik-adik harus mendengarkannya dengan baik. Tidak boleh melawan, apalagi membantah perkataan orang tua. Sama juga seperti saat ini, ketika adik-adik mendengarkan firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Kak Edis, apakah adik-adik masih mendengarkannya juga dengan baik? Atau adik-adik sedang asik main sendiri nih? Nah, kalau gitu, coba Kak Edis tes ya lewat sebuah permainan. Permainan ini berjudul Yesus Berkata. Cara mainnya, adik-adik harus mengikuti perintah yang kakak ucapkan setelah Kak Edis berkata, Yesus berkata. Contoh, kalau kakak bilang, Yesus berkata, pegang kepala. Nah, berarti adik-adik harus memegang kepala adik-adik masing-masing. Tetapi jika kakak tidak menyebutkan Yesus berkata sebelum perintah dari kakak, maka adik-adik jangan mengikuti instruksi tersebut ya. Adik-adik, sekarang dengarkan baik-baik, kita mulai permainannya ya. Yesus berkata, pegang kepala. Yesus berkata, pegang hidung, pegang telinga. Hayo, siapa di sini yang ikut-ikutan pegang telinga juga? Berarti yang ikut pegang telinga itu salah. Karena sebelum ada instruksi pegang telinga, Kak Edis tidak mengucapkan kata Yesus berkata. Kita ulang lagi ya. Yesus berkata, berdoalah. Yesus berkata, angkat tangan. Yesus berkata, bilang amin. Yesus berkata, tepuk tangan. Yesus berkata, pegang telinga. Ayo, siapa yang ikut-ikutan Kak Edis pegang hidung nih? Ingat ya adik-adik, tadi Kak Edis bilangnya pegang telinga. Nah, adik-adik harus fokus nih mendengarkan apa yang Kak Edis ucapkan, bukan yang Kak Edis lakukan. Sekarang terakhir ya. Yesus berkata, berdirilah. Yesus berkata, berdoalah. Yesus berkata, bilang amin.
Amin. Nah, adik-adik, cukup permainannya sampai di sini. Jika selama permainan tadi adik-adik melakukan instruksinya dengan benar, maka adik-adik sudah mendengarkan dengan baik. Maka dari itu, adik-adik, supaya hidup kalian selalu baik ke depannya, jadilah anak-anak yang mau dengar-dengaran dan takut akan Tuhan, serta melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan adik-adik. Demikian pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dibuka kembali Kidung Cerianya nomor 213, Dengar Panggilan Tuhan, bait 1 dan 3. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, telayan umat-Nya. Percaya pada Tuhan, tangan-Nya pandumu, dan kasih anugerah-Nya tumpuan bagimu. Adik-adik, marilah kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Kembali lagi kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena begitu besar kasih karunia Tuhan, sehingga kami baru saja mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang tadi kami dengar boleh dapat menjadi pedoman hidup kami, sehingga kami dapat menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami dapat menjadi anak-anak terang yang selalu takut akan Tuhan. Bantulah kami Tuhan, agar kami terus melakukan seluruh kebaikan yang diajarkan padamu bagi semua ciptaan-Mu di dunia ini, dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Berdoa bagi keluarga kami, untuk mama papa, adik kakak, oma opa. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan berkat bagi mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan jaga pelihara hidup keluarga kami. Berdoa bagi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tuhan beri kesehatan dan kemampuan kami dalam mengerjakan seluruh tugas dan ujian sekolah, agar kami dapat melakukan yang terbaik, sehingga kami mendapatkan hasil yang baik pula sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi gereja kami, Gereja GPIB Betania. Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan dari Tuhan untuk beribadah secara virtual. Semoga Tuhan, ibadah ini dapat berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa juga bagi pendeta-pendeta, majelis, unit-unit misioner, karyawan gereja kami, serta seluruh jemaat GPIB Betania. Tuhan jaga pelihara hidup mereka dimanapun mereka berada. Tuhan juga mau memberkati seluruh kegiatan pelayanan dan kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk situasi saat ini. Engkau tahu apa yang terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami masih dapat bertahan untuk melalui seluruh kehidupan ini. Tuhan selalu ada di dalam kesusahan kami.
karena adanya pandemik virus COVID-19 ini. Kami mau berdoa bagi para pasien yang terpapar penyakit ini. Tuhan beri kesembuhan, Tuhan pulihkan. Tuhan juga memberkati keluarga mereka agar kiranya selalu Tuhan sertai di dalam proses penyembuhan mereka. Kami juga mau berdoa bagi tenaga medis, dokter, suster, dan seluruh karyawan rumah sakit. Tuhan berikan kesehatan, kemampuan dalam tugas tanggung jawab yang mulia ini, agar Tuhan mencukupkan segala keperluan yang diperlukan tenaga medis dan pasien. Kiranya juga obat-obatan, vaksin untuk penyakit ini dapat segera ditemukan. Kami serahkan semua ini ke dalam penyertaan tangan Tuhan, agar jadilah sesuai seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami berdoa bagi pemerintah Indonesia. Tuhan beri selalu hikmat, kebijaksanaan dalam menentukan segala kebijakannya. Berdoa bagi seluruh bangsa dan negara di dunia ini agar selalu menegakkan rasa kemanusiaan di saat susah seperti ini. Biarlah kami menjalani semuanya ini dengan baik dan selalu mendekatkan diri dengan Tuhan dalam kami menjalani kehidupan hari lepas hari. Ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami jika kami sering tidak taat kepadamu. Jauhi kami dari segala mara bahaya yang jahat. Inilah segala doa dan ungkapan syukur kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan di layar yang tertera. Lalu kita buka Kidung Ceria nomor 356, ku beri persembahan, bait yang pertama sampai yang ketiga. Sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Persembahan kami
kami pada hari ini. Kiranya Tuhan terimalah dengan segenap hati. Amin. Adik-adik, untuk Warta Pelkat PA hari ini, Kak Edis mau mengingatkan kembali untuk adik-adik setiap minggu pagi harus mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak yang ditayangkan secara virtual di YouTube channel GPIB Betania ya. Terus yang kedua, dihimbau juga bagi mama papa di rumah dan adik-adik yang ingin untuk memberikan persembahan bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar kaca adik-adik di saat waktu persembahan ya. Dan yang terakhir, dihimbau juga untuk adik-adik yang telah mengikuti IMPA harus mengirimkan foto absensi lewat grup WhatsApp yang nantinya akan dikirimkan sama orang tua, oke? Terus yang terakhir juga kalau misalnya ada tugas dari kakak layan, tolong dikumpulkan juga ya adik-adik untuk tugasnya. Minta tolong sama mama papa, aku minggu kemarin ada tugas nih, tugas ayat hafalan, iya kan Kak? Terus ada misalnya ada tugas nyanyi atau tugas kreativitas yang lainnya. Nah, itu harus dikumpulin, ingetin lagi sama mama papanya, ya. Oke, sekian Warta Pelkat PA hari ini. Terima kasih. Nah, sekarang kita buka kembali Kidung Ceria kita nomor 319. Bait yang pertama. Yesus pimpin langkahku setiap hari di jalanmu. Pimpin akal budiku untuk mengerti maksudmu. Sekarang kita akan berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah boleh menyelesaikan ibadah minggu pelayanan anak ya Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami dengar boleh kami terapkan di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalan terus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.